Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Teman-teman hati yang ada di studio, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semangat ya. Pagi-pagi ini kita siap untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kang Rasid. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Berkah Kak Yasir. Alhamdulillah nih. Tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana pentingnya menjaga lisan. Kedengarannya mudah nih teman hati, tapi ternyata agak sulit ya kita menerapkannya. Bagaimana menjaga lisan, apalagi di era sekarang. Banyak sekali media sosial yang bisa kita gunakan. Ya. Silakan Kang Rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kalam Hati, Kompas TV yang rahmati Allah, Kak Yasir dan teman hati yang rahmati Allah. Menjaga lisan itu sangat penting sekali. Sebab ini lisan menunjukkan pribadi yang berbicaranya. Sekali lagi, lisan ini menunjukkan kepribadian yang membicaranya. Bahwa mulut ini berkata hanya untuk yang baik-baik saja. Sebab mulut ini akan membuka isi dalam kita. Kalau berkata buruk berarti isinya memang buruk. Dengan analogi begini Kak Yasir, bahwa tubuh kita ini kalau boleh dianalogikan itu seperti teko. Teko itu kalau isinya teh, dia akan mengeluarkan apa? Teh. Kalau isinya air jam-jam, dia keluar apa? Kalau isinya air comberan keluarnya. Tapi isi teko dikeluarkan lewat apa? Lewat moncongnya teko. Nah, sedangkan isi hati sama dengan isi teko, dia akan keluar lewat mulutnya. Jadi moncongnya teko sama dengan moncong mulut tubuh kita. Maka kalau isinya dendam, yang keluar itu sumpah serapah. Kalau isinya cinta, yang keluar sapaan yang hangat dan ramah. Maka mulut ini sebetulnya adalah alat untuk menyampaikan isi. Maka jagalah lisan itu. Untuk merawat lisan juga harus merawat isinya. Dan lisan mah tidak bersalah. Maka oleh karena itu kalau yang disampaikan dari akal sampai ke mulut. Kalau yang disampaikan dari hati sampai ke hati. Maka oleh karena itu kalau hanya akal saja yang dikelola, menjadi filosof, menjadi seorang pemikir intelektual, lewat mulut jadi orator. Kalau dia sangat agamawan, kemudian dia ngerti hikmah, kemudian dia wisdom, mengeluarkan lewat mulut, dia menjadi ahli hikmah, orang atau the wisdom. Maka oleh karena itu mulut ini harus dirawat. Walaupun mulut itu tak bertulang. Kalau toh bayangkan Kak Yasir, kalau toh ini bibir mulut terbuat dari kaleng, kalau dia berbuat fitnah sudah penyot kan. Gitu ya. Dia bohong penyot, sudah bentuk apa itu bibir kita ya. Itu Allah elastis bikin bibir lembut balik lagi gitu ya. Tapi kalau Allah bentuk seperti kaleng kan sudah tidak berbentuk kayaknya bibir ini gitu ya. Karena mungkin sering dusta, sering fitnah, sering hianat, sering persekusi, sering bully gitu ya. Maka ini bibir harus dirawat. Untuk merawat bibir, rawatlah isi. Rawat isinya itu hatinya. Maka bibir ini adalah sebagai wakil dari hati. Your belief, ketika hati diisi dengan keimanan, become your thoughts. Maka ini akan jadi pikiran. Your thoughts become your word. Dari pikiran akan menjadi kata-katamu. Your word become your action. Dari kata-katamu akan menjadi perilakumu. Maka orang kalau menggerakkan, itu dengan orasi dulu. Baru dia gerak. Nah, sedangkan kalau yang dikeluarkan dari bibir itu adalah kotoran, maka comberan keluar itu semua. Hinaan, cacian, makian, dendam. Tapi kalau yang keluar itu arif, bijaksana, cinta, kemudian sayang, maka dia akan mengeluarkan cinta ke alam itu. Bibir harus kita rawat. Yang membedakan antara bibir yang terawat dengan bibir yang tidak terawat. Ada 3 jenis manusia yang terawat bibirnya. Lisannya terawat. Gitu ya. Apa itu? Pertama ada tingkat para arifin, para ulama, para waliullah, para orang-orang soleh. Sebut aja tingkat yang utama. Itu punya tanda. 4 tandanya. Dia akan mengeluarkan ucapannya. Pertama, ucapannya akan keluar jadi zikir. Setiap yang dia ucapkan
selalu membuat kita ingat kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang utama. Ucapannya, tulisannya, postingannya, itu akan mengingatkan kita ke Allah. Maka itu jadi zikir bagi yang membacanya. Yang kedua, ucapan orang yang utama itu adalah dia akan menjadi ilmu. Setiap yang keluar dari lisannya, itu akan jadi ilmu. Ilmu bagi para pendengarnya. Yang ketiga, dia akan jadi solusi. Akan jadi solusi. Setiap kalau dia berbicara, selalu ada solusi. Yang keempat, dia akan menjadi hikmah, menjadi berkah, bermakna. Ucapan yang dari dia tuh membuat aku cinta ke Allah ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang terawat lisannya. Yang kedua, level setelah utama namanya biasa. Tadi yang pertama adalah extraordinary. Sekarang yang ordinary, yang biasa. Kalau orang yang biasa, ucapannya adalah fokus kepada peristiwa. Fokus kepada peristiwa. Contoh, kayak Sir, tahu nggak? Tadi saya naik beca terjungkil, terjumpalik gitu ya, terjungkir naik beca, fokus dengan peristiwanya. Terus saya tadi jatuh terpeleset karena pakai high heel 30 cm, terpeleset gitu ya. Atau ke toilet pakai high heel atau ya terpeleset. Dia fokus kepada peristiwanya saja. Itu manusia biasa. Dia tidak mau ngupas di balik peristiwa itu apa. Maka ramai di sosmed tuh. Jadi berita-berita sampah. Ada peristiwa ya gitu. Yang ketiga adalah manusia yang rendahan. Kalau manusia yang rendahan itu adalah yang keluar itu adalah cacian. Hujan lagi, hujan lagi. Dia mencaci perbuatan Allah. Hujan kan perbuatan Allah. Perbuatan Allah dicaci. Hujan lagi ya Allah. Itu adalah rendahan. Jadi nggak terawat ininya. Sebab hatinya nggak terawat. Maka penting menjaga lisan. Sebab kata-katamu akan jadi doamu. Kita sekarang menjadi begini, buah dari kata-kata. Maka hati-hati dengan kata-katamu, hati-hati dengan lisanmu. Maka jagalah lisanmu, maka engkau akan terawat. Mulutmu adalah harimaumu.